Kita mulai Bapak hafruta kita untuk hari ini, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan dari hambanya Bapak Evangelis Remi Len Tuhuteru, terima kasih, Bu. kita berdoa, dan setelah itu Pak Remi akan menyanyikan sebuah lagu sekaligus dengan firman Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami berjumpa lagi melalui Zoom online, membangun hafruta yang semakin kuat di dalam Tuhan dan berdampak kepada keluarga dan sesama, bahkan banyak orang. Kami persembahkan pertemuan sore ini dalam tangan Tuhan yang hidup. Urapi dan berkati hamba-Mu, Bapak Remi Tuhuteru, untuk membagikan firman Tuhan, dan berkati percakapan-percakapan kami yang saling menguatkan, saling menopang. Hanya Tuhan yang ditinggikan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Remi. Ya. Kau Bapa yang mengasihiku, kasih-Mu memuliakanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaran-Mu, kebesaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Pengasihan-Mu, kebesaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu,
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih. Baik, dalam membuka renungan harian ini, renungan di Hafruta ini, saya mau membuka ayat di Filipi 4 ayat 1 sampai 8. Filipi 4 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan. Sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang kita concern hari ini adalah Filipi 4 ayat 1 sampai 8. Ayat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang manis, kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, bapak-bapak, di dalam Perang Dunia Kedua ada seorang psikolog yang bernama Viktor Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Tapi ada satu statement yang dia katakan begini. Dia katakan bahwa kekuatan di luar kendali seseorang dapat merampas segala milik orang itu, kecuali satu hal. Kebebasannya untuk memilih caranya untuk menanggapi sesuatu yang datang dalam dirinya. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan apa yang kita rasakan dalam hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan terhadap apa yang terjadi pada kita. Saudara, kekuatan pikiran positif ini sangat berpengaruh pada kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Satu waktu ketika saya masuk ke rumah sakit, istri saya begitu khawatir karena saya ada kelainan di tulang belakang. Dia begitu khawatir. Dia seperti begitu cemas. Padahal waktu itu saya berpikir, kalau memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan, saya sudah pisahkan antara memuliakan Tuhan dengan situasi dan beban yang harus saya hadapi. Tapi biasanya orang yang mendampingi orang sakit itu lebih cemas dari orang yang sakit. Nah, dalam saat teduhnya dia, satu hari di rumah sakit, dia membaca ayat ini, Filipi 4 ayat 8. Dia membaca Filipi 4 ayat 8, dia simpulkan bahwa sebenarnya pikiran positif adalah suatu kekuatan, penghiburan, dan maksud yang baik
untuk kita membuat satu keseimbangan di dalam situasi kesulitan yang kita hadapi. Hal ini tercermin juga seperti Rasul Paulus. Ketika dia teraniaya secara fisik, dia dipenjara, secara fisik dia juga teraniaya, tetapi di dalam dirinya sendiri ada duri yang tidak terselesaikan. Sehingga dia pernah minta sama Tuhan untuk mengambil duri itu. Tapi saudara, ketika Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan justru membiarkan itu menjadi kasih karunia dalam dirinya. Dan Paulus tetap bekerja. Paulus tetap mengarahkan pandangannya di luar situasi hidup yang dia hadapi. Kita mungkin dalam satu situasi tertentu, kita ini bisa terpenjara, bisa terikat, tertekan dalam keadaan yang menyulitkan, apalagi dalam situasi pandemik ini. Kita berusaha berdoa untuk lepas darinya, namun jika kelepasan itu tidak tersedia bagi kita, maka kita tinggal punya dua pilihan. Meratap dan tenggelam dalam penderitaan itu. Atau membebaskan pikiran kita dari kesedihan dan justru kita beriman kepada Tuhan. Karena itu sudah biasa orang Kristen itu menderita. Karena di dalam penderitaan itu ada satu sukacita. Kita bisa bertahan, kita bisa survive, dan yang paling luar biasa adalah kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Jadi dalam renungan singkat hari ini, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi pada kita, orang-orang percaya, termasuk dalam situasi pandemik ini, yang saya lihat 1-2 hari belakangan ini semakin berat. Di tempat saya, Depok, sudah ada jam malam. Jadi tidak ada PSBB lagi. Tapi seperti Bogor. Jadi rumah makan jam 1 sudah ditutup semuanya. Tapi justru dalam situasi itu, bagaimana kita membuat satu keseimbangan, kita munculkan iman Kristiani kita munculkan kekuatan kita, untuk membuat satu keseimbangan dalam penderitaan ini. Karena itu, kita dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera surgawi dari Tuhan. Marilah kiranya kita semua bisa belajar mengembangkan semua pikiran yang positif ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin secara manusia tidak positif. Mari kita kembangkan pikiran-pikiran positif dan beriman kepada Yesus sehingga muncul satu kata pengharapan. Dan pengharapan itu membuat sukacita, dan pengharapan di dalam Kristus itu tidak pernah tidak menjadi kenyataan. Tidak pernah sia-sia. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan situasi-situasi yang menekan kita ini menjadi situasi-situasi yang justru memberkati kita mendatang. Renungan singkat ini saya tutup. Saya hanya mau katakan bahwa saya pribadi, saya mengalami segala persoalan ketika saya mengalami sakit itu, saya memang tidak umumkan kemana-mana. Karena saya berpikir waktu itu ketika saya hanya berdoa sama Tuhan, kalaupun hidup saya memang harus berakhir, hidup hari-hari terakhir ini, saya hanya bilang supaya saya diberi kesempatan lebih banyak lagi untuk bergaul dan memahami Tuhan lebih dalam. Dan justru itu yang membuat satu keseimbangan dalam hidup saya. Dan justru ayat ini yang diberikan istri saya, ayat Filipi 4 ayat 8 ini, justru mulai sekarang kita bisa membedakan antara situasi yang menekan dengan bagaimana kekuatan hati kita untuk tetap berelasi dengan Kristus. Sehingga dalam situasi hidup apapun, kita tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Saya kira itu renungan kita, Bapak Saudara. Terima kasih, Manus.
Ya, terima kasih Pak Remi. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau beri masukan atau sharing. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal tambahan untuk meneguhkan apa yang disampaikan Pak Remi. Yang pertama, ada yang namanya controllable, ada yang namanya uncontrollable. Controllable itu apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol asal-usul kita. Kita nggak bisa kontrol pikiran orang. Kita nggak bisa kontrol dari mana matahari terbit dan terbenam. Tapi kita bisa kontrol hati kita kontrol pikiran kita kontrol perasaan kita. Maka ayat 8 yang menjadi poin renungan kita oleh Pak Remi, saya ingin mengatakan bahwa kita yang kontrol pikiran-pikiran yang suci kudus, pikiran yang positif, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ingat, kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus waktu di penjara. Di Roma pun Paulus yang tulis. Jadi surat-surat Paulus itu nggak ada yang bertentangan, tapi saling meneguhkan. Di Roma dia bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, dalam segala sesuatu berarti COVID-19 ada di dalam segala sesuatu. Maka kita bisa kontrol bahwa dia datangkan kebaikan. Bagaimana caranya? Banyak hal yang kita sudah dengar, orang manfaatkan pandemi ini untuk bangun hubungan keluarga, pandemi ini membuat banyak orang tambah cerdas menggunakan teknologi, pandemi ini justru membuat Injil firman Allah diberitakan begitu luas. Dulu orang nggak suka ke gedung gereja, tapi begitu ada online, ada live streaming, semua orang mengakses. Karena firman itu dicari, dia bisa mengatasi semua ketakutan. Ayat 7 dia bilang, damai sejahtera Allah itu memelihara hatimu. Nah, supaya damai sejahtera Allah dan kemerdekaan itu bisa kita nikmati, maka ayat 8 bilang, kita harus menetapkan, memutuskan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci. Jadi, bisa kita kontrol. Apa yang disampaikan Pak Remi untuk mengingatkan kita bahwa jangan sampai COVID kontrol kita, tapi kita yang kontrol cara kita menghadapinya. Ya. Sudah berkali-kali pemerintah umumkan, sampai presiden kasih contoh, pemimpin-pemimpin gereja kasih contoh. Pakai masker, kita bisa kontrol. Dulu di zaman perang, penjajahan, orang kan disuruh angkat senjata. Kita kan nggak disuruh angkat senjata. Kita cuma suruh angkat masker, pasang di muka kita sendiri. Iya kan? Kita nggak disuruh untuk kalau orang naik kereta api waktu masih belum COVID, itu berdesak-desakan, orang protes pemerintah. Kenapa berdesak-desakan? Sekarang malah COVID yang suruh jangan berdesak-desakan. Jadi, itu bagian yang Pak Remi sampaikan. Silakan, siapa yang mau sharing pengalaman iman tentang hal-hal yang baik, yang suci, yang murni, yang adil, yang membentuk kita untuk menghilangkan semua kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Silakan Pak Reza.
Lanjut dulu Pak, silakan. Yang lain. Baik. Pak Steve. Ya, malam Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Remi untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan dan juga Pak Nus sudah menambahkan apa yang disampaikan tadi. Ya, saya melanjutkan aja sesuai dengan ayat 8 itu yang tadi sudah disampaikan panjang lebar sama Pak Remi dan juga sama Pak Nus, bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, supaya kita bisa mengontrol hal-hal itu, kita tidak bisa menggunakan kemampuan kita. Kita terbatas, walaupun itu bisa kita kontrol. Tapi kita juga bisa salah kontrol kalau kita mengandalkan kemampuan kita. Nah, selain Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita mengontrol hal-hal yang kita bisa kontrol itu, nah di ayat 7 ini sangat menarik. Dibilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Kristuslah yang kita mesti andalkan dalam hidup kita. Kristuslah yang mesti kita membangun hubungan yang intim dengannya, supaya hal-hal yang bisa kita kontrol itu, kita bisa mengontrolnya dengan baik. Karena tidak ada kuasa lain, tidak ada kemampuan lain, tidak ada suatu pun yang bisa memampukan kita mengontrol diri kita. Walaupun itu diri kita sendiri, hanya Kristus dan Roh Kudus. Nah, dan kemampuan itu akan muncul kalau damai sejahtera Allah itu menjadi bagian hidup kita. Nah, bagaimana damai sejahtera Allah itu menjadi bagian hidup kita? Yaitu firman dan doa yang tiap pagi kita lakukan, saat teduh yang kita lakukan. Demikian hati dan pikiran kita akan dimurnikan, akan dikuduskan, dan akan disucikan. Sehingga kita mampu untuk berpikir hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang di ayat 8 itu, nah kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Dengan demikian, bagi saya pribadi, pengalaman pribadi, ya sebagai manusia saya belum sempurna dan saya tidak sempurna seperti Kristus. Tapi minimal apa yang menjadi gaya hidup Kristus, doanya setiap pagi, baca firman-Nya setiap pagi sebelum dia beraktivitas, begitupun di malam hari setelah dia selesai melakukan tugas-tugas yang Bapa tugaskan bagi dia, dia datang, dia sujud, dia menyembah, itulah yang menjadi kekuatan bagi saya pribadi. Ya, dengan kondisi yang ada sekarang seperti ini, ya siapapun, dimanapun tempat, ya kita akan mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini. Tapi kita percaya, tadi Pak Remi udah bilang, bahwa kita punya Kristus yang luar biasa, itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan ini. Makanya hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Bapa di surga tiap pagi, baca firman, sungguh-sungguh dengan firman itulah yang menentukan kita untuk mengontrol segala sesuatu. Ya, saya juga pribadi masih suka emosi terhadap istri, terhadap anak-anak, ya jujur aja. Nah, tapi puji Tuhan bisa mulai sabar, mulai belajar untuk sabar terhadap semua hal, mau melihat segala sesuatu dalam hidup ini dari cara pandangnya Tuhan. Oke, terima kasih penuh, Tuhan berkati. Terima kasih, silakan. Ada lagi? Mas Sugi?
Lanjut, Pak Nus. Aman, Pak Nus. Oke. Silakan, mungkin Pak Remi ada tanggapan atau refleksi terhadap apa yang disampaikan? Ya, kalau saya berpendapat begini ya Pak Nus ya. Kadangkala di dalam kehidupan berkeluarga seperti saya dengan istri ini, ya itulah. Seperti di rumah sakit beberapa waktu yang lalu, saya baru melihat bahwa ternyata sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan itu bukan sesuatu yang ideal, tetapi nyata. Menjadi nyatanya itu ketika di dalam kesakitan, kita berusaha menikmati firman, terus-menerus menikmati firman, sehingga saya juga, buat saya, pengalaman iman yang luar biasa ya. Kenapa dalam ketertekanan, dalam kesakitan, dalam situasi yang kurang baik, kok kita bisa mengalami di sisi lain satu jiwa yang sukacita, yang di dalamnya itu termaktub satu pengharapan. Itu yang membuat akhirnya kami pulang, saya dan istri, dan kami berdoa bersama-sama bahwa kami sepakat untuk melihat segala situasi yang terjadi di dalam rumah tangga ini sebagai menjadi bagian dari anugerah Tuhan. Saya kira itu, Pak Nus. Ya, memang Bapak tidak mudah sekarang untuk orang bicara tentang damai sejahtera, tidak mudah orang bicara tentang sukacita sekarang ini, karena tekanan-tekanannya itu berat sekali. Apalagi ancaman ini nggak kelihatan, dan sewaktu-waktu bisa kena siapa saja. Orang tua khawatir tentang anak-anaknya, anak-anak khawatir tentang orang tuanya. Ya, jadi itu silih berganti. Tapi saya ingat di dalam Keluaran 3 ayat 6, 7, 8, Israel mengalami penindasan yang hebat sekali selama 400 tahun. Silih berganti. Tapi mereka lakukan apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ini soalnya bukan di Tuhan, tapi kita butuh Tuhan enggak? Maka Tuhan bilang, aku telah mendengar seruan mereka. Oleh karena itu aku turun untuk melepaskan mereka. Jadi memang kita mesti berseru. Dan berseru itu bukan berseru dalam hati. Kalau Bapak pergi ke beberapa gereja di Korea, rata-rata hampir semua, itu subuh-subuh orang berdoa di gereja itu bukan doa dalam hati, tapi mereka berseru sampai suaranya itu bisa kedengaran di mana-mana. Berseru. Kitab Yesaya juga bilang kan, kamu berseru. Yeremia bilang berseru. Jadi kita kurang berseru. Berseru itu bukan karena Tuhan tuli, bukan. Tapi kedalaman kesungguhan kita untuk mengandalkan otoritas Tuhan itu. Dan kita harus jujur bahwa sebelum pandemi, hubungan orang sama Tuhan itu biasa-biasa aja. Tidak hebat sekali gitu. Tapi ketika pandemi ini mengancam, hampir semua orang, termasuk kita, termasuk saya, mempertinggi volume dan derajat hubungan. Nah, ini juga mesti menjadi peringatan penting supaya jangan kita baru koram deo, berhubungan dengan Tuhan, hidup di hadirat Tuhan ketika ada ancaman. Tapi ketika berjalan biasa-biasa, santai aja. Jadi, saya setuju dengan banyak hamba Tuhan
Pandemi ini bukan dari Tuhan. Virus ini bukan dari Tuhan. Tetapi kita manfaatkan momentum ini untuk kembali. Tuhan bilang, kembalilah kepadaku. Back to the Bible. Kembali kepada imago Dei, gambar dan rupa Allah. Kembali kepada, karena kamu berjalannya terlalu jauh. Kita udah terlalu jauh. Maka Tuhan mau supaya kita balik. Dan saya juga percaya bahwa waktu kita balik, dia akan terima kita. Dia tidak tolak. Dan itulah damai sejahtera. Nah, karena itu, paradigma kita, cara pandang kita, pikiran kita, mesti kita turunkan menjadi pikirannya selaras dengan pikiran Kristus. Hati kita selaras dengan hatinya Kristus. Karena Filipi itu, dia bahas tuh di Filipi 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam Kristus. Terus itu. Kalau baca seluruh kitab Filipi, kita juga temukan di Filipi 3. Supaya buang semua masa-masa yang hebat. Ya, buang semua kebanggaan-kebanggaan suku, kebanggaan pengetahuan, kebanggaan asal-usul, kebanggaan rohani, itu semua harus disingkirkan dan biarlah hanya Kristus yang menjadi kekuatan utama. Saya kira itu akan membuat kita berpikir. Kan di pelajaran di CMN kan kita belajar ada 3 pengetahuan. Yang pertama asumsi. Pengetahuan terendah itu asumsi. Asumsi itu membuat banyak sekali kekacauan. Pindah ke kedua, kebenaran. Kebenaran itu tidak cukup. Harus kebenaran firman. Dan bagaimana kebenaran itu dipraktekkan, ya harus perlu hikmat. Maka di salah satu pelajaran di Power Karakter, dia bilang, iman itu adalah benih. Benih itu dasar iman. Benih itu dasar iman. Lalu hikmat itu kemampuan untuk mempraktekannya. Tindakan kita adalah bukti bahwa iman itu berfungsi. Jadi kalau kita mau pelajari dalam masa senang saja, Tuhan pelihara kita. Apalagi masa sulit. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara kita. Bahkan dalam kitab Roma 8, pada ayat-ayat terakhir, anaknya yang tunggal saja dia kasih buat kita. Apalagi yang lain. Itu luar biasa. Jadi Bapak-Bapak, mari kita manfaatkan momentum ini. Jangan karena COVID lalu kita dekat sama Tuhan. Tapi memang kita sudah punya kebiasaan dekat sama Tuhan dan semakin dekat lagi sama Tuhan. Sehingga kalau kita udah dekat sama Tuhan, virus itu saya rasa saya yakin dia nggak akan dekat sama kita dengan anak-anak kita, keluarga kita, bahkan semua yang kita miliki. Ancaman apapun nggak mungkin. Kenapa? Tapi bukan berarti lalu kita tantang. Oh, saya punya iman, maka saya harus lawan dia. Nggak bisa. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menggunakan beberapa senjata rohani. Ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ketopong keselamatan, perisai iman. Itu untuk bertahan. Tapi dia bilang tidak cukup bertahan. Pakailah pedang roh, yaitu firman, untuk melawan. Jadi kita enggak iman yang bertahan saja, tapi iman yang menyerang. Kuasa iblis dengan apa? Firman Allah. Amin. Kalau tidak ada lagi, kita silakan Pak Remi, mungkin ada statement
Atau Pak Reza dulu, Pak Reza? Silakan Pak Reza. Baik Pak, terima kasih Pak Nus dan Pak Remi ya. Ya, Dengan Pak Steve tadi yang sudah memberikan satu masukan. Saya sama dengan Bapak. Dari awal saya katakan bahwa COVID ini bukan rencana Tuhan. COVID ini bukan rencana Tuhan. Nah, kalau bukan rencana Tuhan, berarti rencana yang satu. Nah, tetapi seperti juga salib, Pak. Artinya ketika iblis merasa salib itu adalah kemenangannya, tapi justru itu menjadi satu kekalahan yang mutlak baginya. Saya melihat bahwa bumi ini sendiri melakukan satu recovery. Saya ada membaca Pak dari salah satu media bahwa lapisan ozon di kutub itu justru mengecil. Nah, lapisan ozon yang bolong, ya, atmosfer yang berlubang dan semakin besar, saya rasa itu juga bukan rencana Tuhan, karena rencana Tuhan adalah sebagaimana dalam Filipi 3 Pak, turut bekerja dalam segala perkara yang sudah Bapak katakan dalam Roma tadi untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, artinya COVID ini sendiri ternyata setelah penerbangan sempat sama sekali di lockdown, demikian juga kendaraan di lockdown, ternyata bumi ini cepat sekali melakukan recovery. Diketahui dari lapisan ozon yang mengecil. Nah, yang kedua Pak, saya melihat di Filipi 3 ayat 13. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ya ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan seterusnya, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya setuju dengan Pak Steve tadi mengatakan bahwa dengar-dengaran akan Tuhan itu adalah modal kita. Karena saya sendiri percaya Pak bahwa perubahan itu bukan dari luar. Tuhan Yesus bekerja, perubahan itu dari dalam keluar. Tidak mungkin satu khotbah bisa merubah seseorang secara permanen. Mungkin ya dalam gereja, tapi begitu keluar gereja, sepeda motornya kesenggol sedikit, dia langsung kau punya mata tidak? Seperti begitu ya, sering kita alami sendiri ketika dalam satu gereja yang demikian besar, di lapangan parkir aja kita sudah kehilangan damai sejahtera. Nah, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kasih karunia-Nya itu Pak merubah kita dari dalam. Nah, kenapa saya katakan demikian? Itu sebagai satu pengalaman tentunya. Artinya bagi saya sekarang yang saya hadapi Pak, ketika COVID ini pertama saya masih santai-santai, tetapi ketika ini berjalan sudah 6 bulan Pak ya, dan ketika tekanan itu demikian hebat, bahkan tekanan ekonomi, saya mulai berpikir ke belakang. Saya melihat masa lalu gitu Pak ya, dan kekhawatiran akan masa depan, sehingga kadang-kadang saya lupa mengucap syukur untuk hari ini. Nah, saya ada nonton film karena di rumah kita sekalian baca ini, kita juga lihat film Pak. Nah, saya lihat ada satu dialog film yang menarik bagi saya. Dikatakan bahwa masa lalu itu seperti sebuah lubang yang dalam. Nah, ketika kita terlalu fokus kepada masa lalu, kita akan dia sedot ke dalam lubang itu, sehingga kita betul-betul kehilangan damai sejahtera, benar-benar kehilangan pengharapan, dan kekhawatiran akan masa depan itu yang semakin menumpuk. Seperti saya katakan tadi Pak, bahwa akibatnya adalah kita lupa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada hari ini. Mungkin kita tidak bisa bergereja, mungkin kita tidak bisa melakukan pelayanan, mungkin secara langsung ya, secara offline, mungkin kita terbatas sekali dalam pergerakan kita.
Tapi Bapak bisa lihat bahwa saya menemukan orang-orang, saudara-saudara yang saya belum bertemu tatap muka seperti Pak Remy, Pak John, ya Pak Steve, Pak dari Surabaya, dari Indonesia Timur, ya kalau dengan Pak Nus, ya itu mentor saya lah, bisa saya katakan, kami sering bertemu. Nah, apakah ini mungkin terjadi, Pak, kalau tidak ada COVID? Nah, kemudian yang ketiga, Pak, ada satu hal yang menarik bahwa kita memiliki free will. Nah, free will itu sering dikatakan, lihat free will-nya seperti apa. Bisa saja free will yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pertanyaannya di sini, ataupun apa namanya Pak ya, ada satu yang saya renungkan. Seperti Pak Steve tadi katakan, kalau hubungan kita intens dengan Bapa, ya, kita dengar-dengaran firman Tuhan, Roh Kudus pasti menuntun kita. Ya, Roh Kudus pasti menuntun kita untuk menemukan jalan yang Tuhan sudah tentukan. Artinya free will kita itu diarahkan kepada rencana Tuhan itu, Pak. Nah, ini yang saya selalu coba renungkan dengan merubah pikiran saya bahwa identitas saya di dalam Kristus adalah anak Allah, adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Seperti Pak Nus katakan, saya sempat setiap pagi saya katakan bahwa dalam keluarga saya proteksi tangan Tuhan itu tetap ada, sehingga seluruh keluarga saya itu akan terlindungi oleh dari COVID-19, dan imunitas kami adalah imunitas surgawi, dan kalaupun kami terpapar, virus takluk dalam nama Yesus. Saya rasa itu Pak yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Nur. Baik, terima kasih Karissa untuk pengalaman iman yang luar biasa. Silakan Pak Remy. Ya, saya hanya agak sedikit mengalami saya heran aja karena saya beberapa waktu yang lalu saya ada melihat beberapa gembala yang mereka seolah menitipkan diri mereka di dalam situasi pandemi ini. Artinya menitipkan diri mereka, istilahnya mereka mencuri start agar mereka lebih lagi dipandang jemaat bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik yang lebih tahu akan Tuhan. Misalnya ada beberapa pendeta yang saya lihat, mereka katakan, contohnya ya, kita tidak perlu takut untuk pergi ke gereja. Gereja itu rumah Tuhan. Di situ ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, dengan gampang loh dia bicara itu. COVID nggak ada katanya di gereja itu. Jadi terbukti di daerah kami itu ada gereja yang praktekkan seperti itu. Akhirnya lepas gereja beberapa orang kena itu semua. Mereka datang. Nah, saya mempertanyakan itu apa yang mereka khotbahkan ya. Jadi mereka katakan bahwa tidak perlu takut dengan COVID ini. Tuhan di atas segala-galanya. Tapi ketika saya dengar dari Pak Reza, saya dengar dari Pak Nus, teman-teman yang lain bicara, COVID ini bukan datangnya dari Tuhan. Tapi kita harus mengatasi COVID ini dengan hikmat dari Tuhan. Sampai saya agak sedikit ke dalam, dia menyatakan COVID ini bisa diatasi dengan berbahasa roh gitu loh. Itu bagaimana Pak Nus ya? Nah, gini. Iya. Itu nanti di sesi lain. Kita akan ngobrol di sesi lain. Tapi sesi kita sekarang ialah Filipi 4 ayat 8. Jadi mulailah hal-hal yang suci,
hal-hal yang murni, yang adil, karena pandangan masing-masing orang itu beda. Pandangan gereja juga beda. Cara orang memahami firman juga beda-beda. Nah, kita gabung di Hafruta, dapat firman, lalu kita saling topang menopang. Tapi pertanyaan Pak Remi, kalau mau nanti minggu depan kita bahas secara khusus. Supaya tema malam ini, karena ini direkam, kita share kepada yang lain, itu nyambung aja. Jadi kita membalikan kembali bahwa kita semua bersepakat, damai sejahtera Allah itu nyata. Dia bukan sebuah utopis, bukan sebuah cita-cita, tapi itu nyata. Melalui siapa? Melalui Kristus Yesus. Dan kalau kita percaya Kristus, menyerahkan hidup kita kepada Kristus, membaca dan merenungkan firman-Nya, membiarkan Roh Kudus tuntun kita, maka pikiran kita juga pikiran Kristus. Hati kita juga hati Kristus. Perasaan kita juga perasaan Kristus. Dan akibatnya damai sejahtera, ketika kita miliki damai sejahtera, pikiran kita menjadi pikiran yang baik, benar, positif, dan seterusnya. COVID ini, pandemi ini banyak sekali mendatangkan kerugian, tetapi juga banyak mendatangkan kemenangan. Salah satu yang saya lihat ialah hampir semua orang Kristen tidak luput dari online pemberitaan firman Tuhan. Orang-orang yang malas ke gereja sekarang bukan main ketemu mereka di Zoom, ketemu mereka di Facebook, ketemu mereka di semua media-media sosial. Dan kadang-kadang juga mereka jauh lebih rohani dari sebelumnya. Ya, orang mulai singkirkan, tidak ada lagi yang lebih hebat dari yang lain. Tidak ada atasan bawahan. Semuanya sama-sama pakai masker yang harganya sama. Dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan bahwa ada situasi di mana kita mesti tiarap. Ini situasi gereja mesti tiarap. Tuhan nggak tumpang tangan lagi, tapi dia tumpang kaki aja sudah. Supaya kita itu benar-benar bertobat. Cara berpikir kita menghakimi orang lain harus bertobat. Amin. Mencurigai orang harus bertobat. Semuanya. Karena Kristus itu juga ajarkan kita begitu. Di mana-mana kita dengar ya, di Jakarta PSBB diperpanjang lagi. Di mana-mana ada dokter yang mati. Ada perawat yang mati. Jangan kita anggap biasa karena kita nggak kenal, lalu kita biasa. Kalau keluarga kita nggak kenal, kita biasa. Justru disitulah empati kita semakin kuat untuk menjaga kita dan jaga orang lain. Maka kalau nggak penting-penting, nggak usah pergi. Ada banyak orang yang mulai coba-coba masuk gereja, kena lagi. Kemarin diumumkan di Bekasi, offline kena. Kok kita ini mau apa? Teknologi ini juga sudah begitu canggih. Tuhan mau menurut keyakinan saya, nggak usah terlalu repot dengan persekutuan di gereja yang terancam atau diancam. Tapi bangun keluarga kita yang kuat. Gereja yang paling hebat itu keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Jadi Tuhan mau, ayo rapatkan. Jadikan keluarga sebagai basis gereja yang hebat dan kuat.
Tubuh Kristus itu adalah keluarga. Jadi saya sendiri juga kadang-kadang heran, ini hamba-hamba Tuhan mau apa ya dengan buka gereja, mau apa offline. Padahal sudah jelas itu arahnya. Online juga kan Tuhan dengar kok. Kebaktian di rumah juga Tuhan dengar kok. Memang Tuhan cuma ada di gedung gereja, sehingga ada orang bercanda di gereja-gereja Belanda udah betul itu. Mereka jual gereja karena waktunya nggak pakai, memang sekarang kan lagi kepake. Jadi yang paling benar sekarang itu gereja-gereja di Belanda. Siapa yang mau biayai maintenance-nya? Itu candaan orang. Tapi pertanyaannya nanti suatu ketika ada nggak pertemuan di gereja? Pasti ada. Kapan? Tuhan yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Ada nggak kerinduan untuk berkumpul lagi? Pasti ada. Kalau yang lagi bangun gereja, Pak Penus? Yang lagi bangun gereja, bangun saja. Loncat, cat gereja terus. Mereka yang suka berselingkuh dan pergi ke hotel-hotel, udah nggak berani. Yang masuk ke motel, nggak berani. Kenapa? Karena ancamannya serius. Jadi ini semua kebiasaan-kebiasaan dunia ini dipatahkan semua. Kalau Tuhan udah nggak bisa tegur kita, nah udah COVID yang datang. Masa sih COVID yang kendalikan? Jadi saya rasa begitu. Jadi malam ini terima kasih Pak Reni. Iya. Kita sama-sama belajar untuk berpikir positif, pikir hal-hal yang suci, murni, kudus, mulia. Karena saya lihat ancaman serius di penggunaan teknologi. Hati-hati, ya. Ini sangat serius. Anak-anak kita pakai online. Dan ingat, online itu selalu terbuka ruang untuk klik here, klik here, klik here. Orang tidak hanya klik untuk baca firman, orang tidak hanya klik untuk Zoom, tidak hanya klik untuk nonton film-film yang bagus, tapi bisa juga klik untuk yang lain-lain. Nah, kalau kita nggak kuat dengan firman, tiap hari orang jatuh. Karena online itu private room. Online itu private room. Lihat aja di Brasil itu. Lagi sidang kabinet, ada stafnya berhubungan seks, dia lupa kasih mati video Zoom-nya. Bayangkan. Jadi itu private room itu semakin terbuka. Makanya Raja Daud sudah ingatkan di Mazmur 101. Tiada kutaruh depan mataku perkara dursila. Jadi sudah ada nubuatan di Mazmur 101 itu. Bahwa satu ketika private room itu tidak ada yang bisa masuki. Disitulah pikiran kita mengendalikan, Kristus mengendalikan hidup kita. Saya kadang-kadang juga ngeri, begitu buka laptop, buka internet, wah, itu semua ditawarkan. Puji Tuhan lah, sampai sekarang saya masih belum buka sih barang-barang itu. Tapi kalau kita nggak kuat, hafruta kita nggak kuat, hubungan suami istri nggak kuat, anak-anak kita nggak kuat. Siapa yang bisa kontrol mereka di kamar mandi? Siapa yang bisa kontrol mereka di kamar tidur yang dikunci? Maka hubungan dengan Tuhan itu, pikiran yang positif, yang benar, yang suci, yang adil, itu harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Dan itu hanya melalui doa dan firman Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan apapun. Oke, kita berdoa dulu ya. Ya. Tuhan, kami bersyukur hafruta malam ini. Firman-Mu menegur kami, menasihati kami, mengingatkan kami. Sharing di antara kami
menjadi kekuatan bahwa kami harus terus saling topang, kami harus saling mendoakan, saling mengingatkan. Dan kami punya satu keyakinan yang kokoh. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa mengatur dan mengendalikan hidup kami. Melalui firman dan doa terus-menerus. Ini gaya hidup sehari-hari. Dan kami bersepakat dengan banyak orang yang punya iman kepadamu. Untuk pastikan COVID-19 ini berakhir dalam nama Yesus. Berkati pemerintah, para medis, para ahli, untuk menemukan vaksin yang tepat, sehingga masyarakat bisa kembali hidup dalam kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada. Tuhan mendengar, Tuhan mengawasi, Tuhan membimbing. Terima kasih Bapak, berkati kami Hafruta, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, kesaksian hidup, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Segala hormat kemuliaan buat Engkau Bapak. Berdoa untuk Pak Remi, yang telah memberitakan firman Tuhan, membagikan pengalaman iman, Pak Risa, Pak Steve, Pak Maku, Mas Sugi, Pak John, dan hamba-Mu. Tuhan, biarlah pertemuan kami tidak sekedar menjadi sebuah pertemuan Zoom biasa. Dan firman yang sudah kami dengar dan kami sharingkan bisa menjadi berkat juga buat yang lain. Firman-Mu terus jaya di tengah-tengah keadaan apapun. Kuduskan berkati Indonesia ini, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk kota-kota, untuk desa-desa, untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdoa untuk gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan. Untuk terus Tuhan pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan membiarkan otoritas Tuhan bekerja. Damai sejahtera Kristus menjadi milik kami, dan hidup kami dipenuhi kemuliaan Allah, menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin.